Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Dina Utami. Saya absen 10 dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah berdirinya Candi Borobudur. Nah, berdasarkan prasasti Karangtengah dan Tritepusan Cas Paris memperkirakan bahwa pendiri Borobudur adalah raja dari Mataram dari bangsa Shailendra yang bernama Samaratungga, yang melakukan pembangunannya itu sekitar tahun 824 Masehi. Namun bangunan raksasa ini baru selesai itu pada masa putrinya yang bernama Ratu Pramodawardhani. Borobudur tuh berasal dari kata apa? Awal bisa disangka Borobudur tuh gimana sih gitu. Nah, sebenarnya tuh banyak teori yang berusaha menjelaskan candi ini. Salah satunya mengatakan bahwa kalau kemungkinan berasal dari kata Sambara Budara. Sambara Budara sendiri itu artinya gunung Budara, di mana di lereng-lerengnya tuh terletak teras-teras gitu. Nah, selain itu tuh terdapat etimologi masyarakat lainnya tuh bilang kalau Borobudur tuh berasal dari para Buddha. Nah, para Buddha tuh karena pergeseran bunyi jadi tuh Borobudur, jadi dari para Buddha jadi Borobudur gitu. Tapi ada penjelasan lain juga yang bilang kalau nama ini berasal dari dua kata. Yang pertama itu bara, yang kedua itu bedura. Nah, bara sendiri itu konon berasal dari kata wihara. Sementara itu juga ada yang bilang kalau bara tuh berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya kompleks candi atau biara gitu. Dan beduhur sendiri artinya tinggi. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau Borobudur tuh artinya kayak sebuah biara atau asrama yang berada di tanah yang tinggi. Lanjut, bangunan Borobudur tuh kan berbentuknya punden berundak. Itu ada 10 tingkat, tingginya tuh 42 meter. Lalu tingkat paling bawahnya kan sebagai penahan. Nah, 6 tingkat paling bawah tuh berbentuknya persegi. Lalu 3 tingkat di atasnya tuh berbentuknya lingkaran, sama 1 tingkat tertingginya tuh berupa stupa Buddha yang menghadap ke barat gitu. Candi Budanya ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa pada kompleksnya. Terus setiap tingkatannya tuh pasti kalian udah pada tahu kan kalau candi-candi itu melambangkan kehidupan manusia. Nah, Borobudur tuh tersusun oleh 1.600.000 buah batu cadas gunung berapi, lalu dibangunnya di atas Bukit Cadas Kerikil dengan 265 meter ketinggian dari atas permukaan laut. Nah, gimana sih pembangunannya? Pembangunan candinya tuh diyakini dimulainya tuh dengan meratakan tanah dan memadatkannya tuh menggunakan batu gitu, dipadatkan menggunakan batu, membentuk struktur piramida. Nah, lalu setelah dibangun endakannya tuh berbentuknya persegi dan melingkar gitu. Kemudian dilanjutkan dengan tahap penyempurnaan seperti penambahan pagar, tangga, kayak gitu-gitu. Lalu bangunan candi ini kan menggunakannya batu yang dipotong dan disusun sedemikian rupa tanpa menggunakan mortar. Mortar tuh apa ya? Mortar tuh kayak elemen buat melekatkan batu gitu. Nah, Candi Borobudur ini nggak menggunakan mortar gitu. Jadi benar-benar tradisional banget lah, kayak nggak pakai elemen apa-apa, tapi kayak disusunnya tuh benar-benar dipadat-padatin gitu loh. Lalu, nah lanjut, bagian dasar Borobudur tuh kan ada beberapa tingkat kan. Nah, bagian dasar itu disebutnya Kamadatu. Kamadatu itu apa sih? Melambangkan manusia yang masih terikat oleh nafsu gitu, kayak masih suka gosip, masih suka pokoknya mengejarnya dunia aja gitu, kayak nggak mikirin akhirat sama kedepannya tuh bakal gimana. Lalu 4 tingkat di atasnya itu disebutnya Rupadatu. Rupadatu itu melambangkan manusia yang udah terbebas nih dari nafsu, tapi masih terikat sama rupa dan bentuk gitu. Nah, pada tingkat ini nih Buddha atau patung Budanya tuh diletakkan terbuka gitu, jadi kayak nggak ditutup. Nah, lanjut
3 tingkat di atasnya kan dimana patung stupa Budanya tuh patung sang Budanya itu kayak diletakkannya tuh di dalam stupa yang berlubang-lubang gitu kan, kayak di dalam gitu, terus ada di lainnya tuh ada stupanya gitu. Nah itu dinamainnya Arupa Datu. Arupa Datu itu melambangkan manusia yang telah terbebas dari nafsu, dari rupa dan bentuk gitu. Bagian paling atasnya tuh kan disebutnya Arupa, melambangkan tuh nirwana yang tempat sang Buddha tuh bersemayam gitu loh. Lanjut, relief itu kan kayak ada gambar orang-orang yang seperti kayak Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu itu kan ada gambar-gambarnya. Nah, misalkan kalian ingin terbaca secara terurut tuh, kalian kalau bermain ke Borobudur itu kita berjalannya harus jarum jam. Jadi berarti dari arah kiri pintu masuk candi gitu. Jadi bakal berurut tuh ceritanya. Kalian dari awal Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu, kayak gitu-gitu tuh pasti bakal kebaca gitu. Nah, keseluruhan reliefnya yang ada di Candi Borobudur itu mencerminkan ajaran Sang Buddha, yaitu Siddhartha Gautama. Jadi cerita yang terdapat dalam relief tersebut tuh ada karma wibangga, yang artinya berarti menggambarkan hukum karma gitu. Nah terus lalu setelahnya itu ada Lalita Wistara, menggambarkan riwayat perjalanan hidup Sang Buddha. Kemudian ada Jataka dan Jakata dan Awadana itu menceritakan Sang Buddha ya sebelum dilahirkannya Sang Buddha gitu. Terus terakhir itu ada Gandawiyuha, menceritakan Sudana yang berkelana tanpa mengenal lelah dalam usahanya gitu mencari pengetahuan tertinggi tentang kebenaran sejati gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya ceritakan kepada kalian semua. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kurangnya banyak, lebihnya masih dicari. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.